Erangan rudal Rusia terhadap hanggar drone atau UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kamenka Ukraina di Dnipro dengan SRBM Iskander-M. Meskipun terdapat banyak hanggar yang berbeda, hanya 2 hanggar terluar yang terkena serangan. Sasarannya berada 117 km dari garis depan. Rudal Iskander-M Rusia menggunakan sistem panduan inersia dan optik untuk mencapai akurasi kemungkinan kesalahan melingkar, CIP, 10 hingga 30 meter. Rudal balistik jarak pendek Iskander menjadi hal yang umum dalam serangan Rusia terhadap Ukraina, terutama karena rudal tersebut dapat menempuh jarak sekitar 300 mil. Rudal tersebut dibawa dengan sistem mobile di jalan raya, yang pada dasarnya adalah bagian belakang truk, dan bukan diluncurkan dari lokasi tetap. Setelah ditembakkan, sistem akan dikemas dan dipindahkan untuk menghindari serangan balasan. Tidak seperti kebanyakan sistem mobile, Iskander dapat menembakkan 2 rudalnya dari satu kendaraan, yang secara signifikan meningkatkan daya tembaknya. Setiap rudal juga dapat digunakan secara independen, menyerang sasaran statis dan bergerak. Dalam contoh terakhir, koordinasi target disesuaikan dari jarak jauh saat rudal berada di udara. Iskander pertama kali diluncurkan pada tahun 1996 untuk menggantikan rudal balistik Oka Uni Soviet, yang dihentikan produksinya berdasarkan perjanjian Intermediate Range Nuclear Forces, Infantry. Pada tahun 2006, sistem rudal Iskander-M secara resmi diadopsi oleh Angkatan Darat Rusia. Sistem Iskander yang diturunkan versinya kemudian dikirim ke Armenia pada tahun 2016 dan Aljazair pada tahun berikutnya. Dalam 12 bulan terakhir, Belarusia juga telah mengakuisisi beberapa sistem Iskander dari Rusia. Sebelum invasi besar-besaran ke Ukraina, Rusia dilaporkan mengoperasikan 136 sistem rudal Iskander-M yang di-upgrade, meskipun jumlah tersebut kemungkinan telah berkurang sejak saat itu. Rudal ini dapat menampung beberapa hulu ledak konvensional yang berbeda, termasuk klaster, bahan peledak udara bahan bakar, penghancur bunker, dan elektromagnetic pulse. Ia juga berkemampuan nuklir. Angkatan Bersenjata Ukraina 28 April 2024 mengklaim berhasil menangkis puluhan serangan Rusia di berbagai titik di garis depan. Di arah Kupiansk, Ukraina menghalau 13 serangan di wilayah pemukiman Kislivka, Berestov, Kopanki di wilayah Kharkiv dan Novoyehorivka dan Stelmachivka di wilayah Luhansk. Di arah Limansky, Rusia melakukan 14 serangan di wilayah Nevsky, Kehutanan Serebriansk di Oblast Luhansk dan Terny di wilayah Donetsk. Semuanya dipatahkan oleh pasukan Zelensky. Di arah Bakhmut, AEFU menghalau 8 serangan di wilayah pemukiman Spirne, Vimka, Ivanivske, Klishchivka dan Novi di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, pertahanan Ukraina menghalau 35 serangan di wilayah pemukiman Novokalinove, Kramik, Umanske dan Netailove di wilayah Donetsk. Angkatan Udara Ukraina menyerang 16 area konsentrasi personel Rusia. Unit rudal merusak 1 titik kendali dan 2 stasiun radar musuh.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 April melansir pasukan Vladimir Putin total kehilangan 466.150 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.096 korban yang diderita pasukan Rusia dalam satu hari terakhir. Pasukan Rusia juga total kehilangan 7.279 tank, 13.991 kendaraan tempur lapis baja, 16.065 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.948 sistem artileri, 1.050 sistem peluncuran roket ganda, 776 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.507 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rekaman peluncur roket ganda MLRS Grad Rusia dari Resimen Artileri Self-Propelled ke-50 menyerang posisi tembak dan fasilitas nasionalis Ukraina yang teridentifikasi di arah Zaporozhye. Setelah mendapatkan koordinat musuh dari tim pengintai, kru melancarkan serangan salvo roket. Video dipublikasikan militer Rusia 28 April. Pasukan Rusia terus mengeksploitasi penetrasi taktis di utara dan barat Laut Avdiivka. Pekan ini, Rusia membuat kemajuan tambahan yang dikonfirmasi di wilayah tersebut. Rekaman geolokasi yang diterbitkan 27 April menunjukkan pasukan Rusia maju ke utara Novokalinove, utara Avdiivka, dan akun Telegram pro-Rusia mengumumkan pasukan Rusia sepenuhnya merebut wilayah tersebut. Pasukan Rusia juga mengklaim merebut keramik, tepatnya di barat laut Novokalinove, meskipun bukti visual belum dilansir. Rekaman geolokasi yang diterbitkan pada tanggal 27 April juga menunjukkan pasukan Rusia maju di Ocheretine Barat, di barat daya Solovive, dan ke barisan pepohonan di selatan Novobahmutivka, seluruh barat laut Avdiivka. Salah satu video menunjukkan militer Rusia menyerang personel angkatan bersenjata Ukraina yang mundur di Novokalinove. Serangan bertubi-tubi Rusia tak memberi kesempatan personel Ukraina menyelamatkan diri. Kantor berita AP melaporkan militer Ukraina menarik tank Abrams buatan Amerika dari garis depan karena mudah sekali ditaklukkan oleh drone Rusia. Ukraina menarik tank Abrams M1A1 dari garis depan karena drone Rusia mudah mendeteksi keberadaannya, pejabat Amerika Serikat dikutip AP. AP melansir setidaknya 5 dari 31 tank Abrams yang dikirim Amerika ke Ukraina hancur. Terpisah. Militer Rusia 28 April melansir rekaman video kendaraan pemulihan M88 buatan Amerika Serikat dan kendaraan pembersih rintangan M1150 berdasarkan tank M1 Abrams terdeteksi dan dinonaktifkan oleh prajurit Rusia dari kelompok pasukan Sens di dekat Berdichi. Setelah memeriksa kendaraan-kendaraan tersebut, terlihat jelas bahwa musuh meninggalkan begitu saja peralatan mereka,
yang sebenarnya bisa dievakuasi untuk diperbaiki, demikian dilansir militer Rusia. Mekanik Rusia menyita kendaraan-kendaraan tempur ini untuk dibawa ke bengkel untuk pengecekan dan penelitian. Evakuasi peralatan militer asing dari garis depan dilakukan oleh tim teknik dan perbaikan dalam 2 tahap. Pertama, pengintaian insinyur terhadap area evakuasi dilakukan untuk memastikan keselamatan personel dan peralatan yang digunakan. Tahap kedua melibatkan evakuasi pengangkut personel lapis baja, yang kemudian dibawa ke unit perbaikan. Kru perbaikan akan segera mengganti sabuk pengaman, beberapa elemen kabel listrik, dan komponen dasar. Setelah itu keputusan akan dibuat mengenai pengangkutan lebih lanjut kendaraan Amerika, tambah pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat pembom strategis Rusia Su-34 menyerang benteng musuh dan tenaga kerja di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan Vostok. Pilot menggunakan bom udara Teraraheva B-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Hal ini memungkinkan Anda untuk melancarkan serangan tepat dari jarak yang aman dari garis kontak tempur, demikian dilansir militer Rusia 28 April 2024.